Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita bisa dipertemukan di kesempatan ini untuk bertaaruf dengan siswa-siswi semuanya. Perkenalkan, nama saya Musalim, demikian orang tua memberi nama saya. Saya dilahirkan 9 Mei 1969. Alamat saya Desa Bulak Baru. Pendidikan saya tempuh mulai dari dasar, dari SD, yaitu SD Negeri 1 Tanggul Telarik, Kecamatan Gedong, Kabupaten Jepara. Pendidikan menengah di MTS Darul Hikmah Gedong Jepara, Menganti Gedong Jepara. Kemudian MA-nya masih di lembaga yang sama. Kemudian pendidikan S1 saya tempuh di Yayan Wali Songo, Fakultas Tarbiyah, jurusan pendidikan bahasa Arab. Adapun S2-nya saya tempuh di IAIN Wali Songo Semarang, program studi Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, saya sebagai guru tetap di MAN 1 Jepara. Sebelumnya saya mengajar di MAN Demak. Di sore hari saya mengajar di madrasah diniyah, baik di awaliyah maupun wusta, dan kadang saya di malam hari juga mengajar di Madin Darul Hikmah. Demikian perkenalan saya untuk siswa-siswi. Semoga bisa saling memahami dalam beretika, dalam bertolabul ilmi mencari ilmu ini. Siswa-siswi yang saya banggakan, pada kali ini, kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi ukhuwah. Ukhuwah itu dari kata akhun, asalnya ada akhun. Kata ini mempunyai arti memberi perhatian, saudara atau kawan. Dalam sehari-hari, kata ukhuwah ini mengandung pengertian bahwa kita itu adalah orang-orang yang bersaudara. Bersaudara dalam apa? Nanti kita kaitkan kata ukhuwah itu dengan kata yang lainnya. Jadi kita bersaudara itu dalam konsep ukhuwah ini karena di diri kita dan orang lain itu ada unsur-unsur kesamaan. Misalnya ada unsur kesamaan agama Islam, maka itu namanya ukhuwah Islamiyah. Agama kita agama Islam. Kalau kita kesamaannya kita adalah dalam hal bernegara, maka itu dinamakan ukhuwah watoniyah. Kalau terkait dengan kita sebagai manusia yang berada di muka bumi ini, maka persaudaraan kita dinamakan persaudaraan ukhuwah insaniyah atau juga sering disebut juga ukhuwah basyariyah. Nah, ketika ukhuwah ini sudah menjadi darah daging kita, sudah menjadi pemahaman yang baik, pemahaman yang kafah, maka tidak akan muncul permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, nanti kita akan bahas ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah. Yang kita bahas pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah seperti tadi yang kita sampaikan adalah persaudaraan. Sedangkan Islamiyah itu menjadi sifat dari ukhuwah itu. Kata Islamiyah berasal dari kata Islam dan akhiran ya nisbat yang menartikan bangsa atau suatu sifat. Jadi ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan yang bersifat keislaman atau persaudaraan antara sesama pemeluk agama Islam. Ukhuwah Islamiyah mengajarkan bahwa kita, setiap muslim merupakan bagi muslim lainnya, tanpa melihat dari mana negaranya atau bagaimana orangnya, selama orang itu orang Islam adalah kita harus melaksanakan ukhuwah Islamiyah. Seorang muslim harus menganggap muslim lainnya sebagai saudaranya
tanpa memandang latar belakang keturunan, tanpa memandang kebangsaannya, dari mana dia berasal, negara Indonesia kah, negara Malaysia kah, negara Arab, itu tetap adalah saudara kita. Jadi dalam melaksanakan ukhuwah Islamiyah ini, kita betul-betul dilandasi dengan nilai-nilai ajaran Islam. Kita sebagai seorang muslim tentunya mempunyai dasar-dasar dalam memahami segala hal yang kita hadapi. Dalam kaitan ini, ukhuwah Islamiyah ada ayat yang menyatakan bahwa kita itu memang suatu saudara. Sebagaimana tertulis dalam surat Al-Anbiya ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua. Agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Kemudian pada ayat yang hampir mirip, yaitu surat Al-Mu'minun ayat ke-52, wa inna hadhi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Dari dua ayat ini dapat kita pahami bahwa kita itu padanya adalah orang yang sama, bangsa yang sama, yaitu bangsa Islam. Pada ayat yang pertama dikaitkan dengan ibadah. Ibadah kita adalah sama. Dan pada ayat yang kedua diakhiri dengan fatakun. Dengan adanya kita menjadi suatu bangsa ini, menjadi suatu umat ini, kita mestinya menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus berpegang dengan dua ayat ini, kaitannya dengan persaudaraan kita sesama umat Islam. Janganlah karena perbedaan sedikit saja kita tidak bisa akur, tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Perbedaan itu adalah suatu keniscayaan, sudah takdirnya dari sana. Tinggal kita mencari kepositifan dari perbedaan itu. Kalau kita mencari kekurangan-kekurangan, tentu semua orang itu mempunyai kekurangan, mempunyai kelemahan. Tapi ketika kita kembali kepada ajaran Islam, kembali kepada ukhuwah Islamiyah, maka kita adalah orang yang satu, orang yang bersaudara. Siswa-siswi yang saya banggakan, itu tadi adalah ayat yang terkait dengan ukhuwah Islamiyah. Ada hadis juga yang menyatakan bahwa kita itu adalah orang yang bersaudara, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berasal dari Abu Hamzah, yaitu Anas bin Malik, di mana Anas bin Malik ini adalah khadim atau pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inti dari hadis ini menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman yang sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Sungguh ini adalah hadis yang sangat hebat, yang mestinya kita jadikan dasar kita beragama, dasar kita sebagai orang-orang yang selalu berhubungan dengan orang lain, khususnya sesama pemeluk agama Islam. Kita itu walaupun sudah menyatakan Islam, sudah membaca syahadat, sudah melakukan sholat, tapi iman kita itu belum sempurna selama kita itu masih ada sedikit kebencian, walaupun sedikit kebencian kepada sesama umat Islam. La yu'minu ahadukum.
kita tidak dianggap orang yang beriman sang sempurna. Hatta yuhibbu, ya keliru, hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi, sampai kita itu betul-betul mencintai saudaranya sesama umat Islam. Apa kesedihan yang dirasakan umat Islam lain di negara lain, itu juga kesedihan kita. Bencana yang diterima oleh saudara kita di Papua sana sama, itu adalah penderitaan kita. Artinya kita harus bisa saling tolong-menolong sesama umat Islam. Dalam keadaan seperti ini, di mana pandemi sedang melanda di negeri kita, itu adalah ujian bagi kita, kenikmatan bagi kita untuk mengukur keimanan kita kepada Allah, untuk mengukur kecintaan kita kepada saudara kita sesama umat Islam. Seberapa besar perhatian kita, seberapa besar bantuan yang kita berikan kepada saudara-saudara kita, itulah ukuran keimanan kita. Kalau kita masih kurang, itu berarti ada ketidaksempurnaan dari keimanan kita. Masih ada satu hadis lain yang menyatakan bahwa kita itu bersaudara, kita mempunyai ukhuwah Islamiyah, yaitu suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Masalul mu'minina kamathalil jasadi idza ishtaka minhu 'adbun tada'alahu sairul jasadi bisahri wal humah. Seorang mukmin dengan mukmin itu seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh terluka, maka seluruh tubuh akan merasakan demam, merasakan panas. Nah, ini yang saya maksud tadi di depan, bahwa kita itu dalam masa seperti ini adalah masa kita diuji oleh Allah untuk mengukur keimanan kita. Apa yang dirasakan saudara kita di rumah sakit sana karena gejala corona atau sudah mengalami, itu juga kita rasakan. Dalam bahasa kuantum, di alam kuantum kita adalah orang-orang yang saling berhubung, orang yang saling berkomunikasi di alam kuantum. Walaupun di alam realita kita sangat berjauhan. Tapi karena kita hidup dalam kuantum, maka mestinya kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita di luar sana, sama yang kita rasakan di diri kita. Maka kita harus saling bantu-membantu, saling mendukung dalam melaksanakan kebaikan ini, sehingga yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari ini betul-betul merupakan realisasi kita dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk tetap selalu hidup saling tolong-menolong, hidup saling bantu-membantu, hidup yang saling membawa kebaikan bagi diri kita maupun bagi orang lain. Siswa-siswi yang berbahagia, berikut ini akan saya sampaikan tentang ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah merupakan persaudaraan setanah air. Waton atau watoniyah itu artinya adalah tanah air. Mendapat tambahan ya di belakang menunjukkan bahwa sifat kenegaraan atau sebangsa. Jadi waton itu artinya tanah air, tempat kelahiran, tanah tumpah darah atau kampung halaman. Jadi kalau kita disebut kita sebagai teman sedesa, itu berarti kita adalah orang yang bersaudara karena ada kesamaan kisah. Ketika kita di luar negeri sana, kita sama-sama orang dari luar berada di negeri, berasal dari negara yang sama, maka kita adalah saudara sebangsa. Artinya apa? Kita harus mempunyai ukhuwah watoniyah, persaudaraan sebangsa, persaudaraan setanah air, walau tidak seagama atau satu suku. Hal ini sangat terasa sekali apabila kita itu berada di luar negeri sana. Mungkin ketika sedang bekerja di luar negeri, mungkin sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh, ketika kita bertemu saudara kita, sungguh itu suatu kebahagiaan tersendiri. Jadi kita harus merasa saling bersaudara satu sama lain
karena adanya kesamaan bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dalam kaitan ini, ukhuwah watonia tidak dibatasi oleh sekat-sekat primordial, baik itu agama, suku, jenis, kelamin, dan lain-lain. Itu adalah warna-warni dalam kehidupan kita sebagai orang yang berbangsa. Kehidupan kita ke depan ini sangat menantang kita untuk tetap menjaga ukhuwah watonia. Terlebih banyaknya ajaran-ajaran baru yang masuk ke negeri kita, maka ukhuwah watonia ini jangan sampai tergoyahkan oleh ajaran mereka. Walaupun kita orang Islam Indonesia, tetap kita orang Indonesia. Di luar negeri kita tetap orang Indonesia. Maka dengan semangat ukhuwah watonia, kita tidak akan kehilangan jati diri kita. Kita tetap mempunyai kepribadian yang sempurna, kepribadian yang sesuai dengan ajaran tanah air kita, tanah air Indonesia. Siswa-siswi yang berbahagia, ukhuwah watonia ini sudah dilaksanakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di Madinah. Awal-awal beliau di Madinah, itu Madinah adalah keadaan yang cukup baik, cukup damai. Tetapi terancam adanya suku-suku yang ada di sana, adanya orang-orang Yahudi, adanya orang-orang kafir, adanya orang-orang musyrik. Ini menantang Rasulullah untuk menata bernegara di Madinah. Maka oleh Rasulullah bersama pemimpin-pemimpin suku dibuatlah kesepakatan yang sangat terkenal, yang sangat diakui dunia, yaitu yang dinamakan Piagam Madinah. Di Piagam Madinah itu ada tertulis, salah satunya adalah setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu-membahu satu sama lain. Kata kita di sini mencakup warga Madinah, baik yang Muslim maupun yang bukan Muslim. Dari suku A, dari suku yang lain, itu adalah sama. Semuanya sama-sama berkewajiban mempertahankan Madinah sebagai tempat tinggal bersama, tanah air yang bersama, tanah air bersama, rumah bersama dari serangan pihak luar. Ingat, pada waktu itu Madinah belum cukup aman untuk menjalankan ajaran agama Islam, belum cukup kuat untuk berdikari. Maka oleh Rasulullah melaksanakan ukhuwah watonia, bagaimana kehidupan berbangsa di Madinah ini bisa berjalan dengan baik. Karena kita sebagai umat Islam di Madinah, maka warna Islam itu harus ditunjukkan. Apa itu? Yaitu adanya kebersamaan, kita hidup bersama dengan orang-orang lain, orang-orang banyak. Dengan menunjukkan keislaman kita sebagai orang yang patut diteladani, lambat laun mereka yang semula membenci Islam akhirnya bisa tertarik masuk Islam. Mereka masuk Islam bukan karena paksaan. Mereka mau Islam karena melihat ternyata ajaran Islam itu patut ditiru, patut dijalankan. Sehingga mereka dengan kesadaran itu masuk Islam, sedikit-sedikit mereka akhirnya banyak masuk yang ke agama Islam. Dalam pandangan kita sering mendengar kata-kata hubul waton minal iman. Ini adalah semboyan para kiai pada waktu mempertahankan negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Di mana pada waktu itu kita memang termasuk umat yang sangat menderita karena penjajahan orang-orang Belanda, penjajahan Jepang. Karena adanya semangat cinta tanah air, hubbu watol minal iman, cinta tanah air ada sebagian dari iman, maka umat Islam rela mengorbankan jiwanya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini terbukti adanya salah satu organisasi sangat besar di tanah air, yaitu Nahdlatul Ulama, yang dalam hasil muktamarnya dia memberikan legitimasi bahwa NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah merupakan bentuk final, bentuk terakhir bagi bangsa Indonesia. Di mana keberadaan NKRI tidak perlu diotak-atik, dirubah-rubah dalam bentuk apapun. Bahkan tidak perlu ditafsirkan bermacam-macam. Islam dan NKRI sudah senapas, tidak bisa dipisahkan satu sama lain.
Realitas seperti ini sesungguhnya merupakan wujud nyata ukhuwah wataniyah. Keberadaan ukhuwah wataniyah ini harus diperhatikan dan harus selalu dipupuk dan dikembangkan. Bukan berarti ukhuwah wataniyah ini kita tidak menghargai bangsa lain. Bangsa lain tetap kita hargai, nanti akan kita bahas di bagian berikutnya. Jadi, ya CV yang saya banggakan, mari kita cintai tanah air kita. Kita tanamkan cinta tanah air, cinta kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. Dengan kecintaan ini akan menjadi kepribadian yang sempurna sebagai umat Islam yang sudah mengakui Indonesia adalah negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Surat Al-Maidah ayat 48 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa wa la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fi ma atakum fastabiqul khairati ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan olehnya satu umat saja. Tetapi Allah menghendaki, berkehendak menguji kamu terhadap pemberiannya itu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Ayat ini menyatakan bahwa Allah itu mampu membuat bangsa-bangsa di dunia ini menjadi satu bangsa. Tetapi oleh Allah itu tidak dibuat seperti itu. Kita dibuat sebagai bangsa Indonesia, tetangga kita sebagai bangsa Brunei. Hal ini harus kita yakini bahwa Allah itu akan menguji kita sebagai bangsa Indonesia. Maka ketika kita diuji, maka kita harusnya akan mencari mana yang patut kita capai. Tidak lain adalah kita mencapai kebaikan yang diridhoi oleh Allah. Kebaikan bagi diri kita, kebaikan bagi orang lain. Berbeda-bedanya kita, suku bangsa kita, itu bukan halangan kita untuk saling mengenal, untuk saling mencintai, untuk tanah air Indonesia. Semangat ini harus kita camkan di dada kita, harus kita tanamkan kuat-kuat. Sehingga nantinya kalau kita bergaul dengan orang-orang lain di luar sana, di luar madrasah kita, di luar masyarakat kita tidak akan terganggu apa-apa. Karena memang di sana-sana banyak perbedaan. Jika kita meyakini bahwa kita bangsa Indonesia, maka perbedaan itu tidak akan berarti apa-apa. Bahkan akan menantang kita untuk tadi fastabiqul khairat. Karena inti dari ajaran ini adalah kita harus menjaga persatuan sebagai warga yang satu, warga Indonesia. Maka tidak sepatutnya hanya karena perbedaan sedikit di diri kita dengan teman kita, lalu kita mengolok-olok mereka. Siswa-siswi peserta matsama yang dibahagiakan oleh Allah dan dimuliakan. Pada bagian ketiga ini akan kita bahas tentang ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Kata insaniyah berarti manusia, sama dengan arti kata basyar, manusia. Hanya nantinya kalau kita bahas lebih jauh ada perbedaan-perbedaan sedikit, tapi itu tidak perlu dipermasalahkan. Ukhuwah insaniyah atau basyariyah merupakan persaudaraan kita, persaudaraan sesama umat manusia. Dimanapun kita berada, kita adalah manusia. Di mana kita berada, kita manusia. Artinya apa? Kita mempunyai persamaan dengan orang lain. Mungkin juga ada perbedaan, tapi perbedaan itu tidak perlu dipermasalahkan. Kalau kalian mencari perbedaan, pasti ujung-ujungnya adalah perselisihan. Tapi perbedaan itu harus kita anggap sebagai suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai seorang muslim harus menganggap orang lain sebagai saudara.
tanpa memandang latar belakang agama, bahasa, bentuk wajah, etika, macam-macam. Nah, inilah kalau kita mampu menanamkan di diri kita ukhuwah insaniyah ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang terhormat, orang-orang yang terjaga kehormatannya karena bisa mampu memahami keadaan kepribadian orang lain. Kepribadian kita mungkin beda dengan kepribadian orang di luar sana, di luar madrasah kita. Orang madrasah jelas beda dengan orang sekolah. Madrasah dia jelas beda dengan SMK, SMA. Beruntunglah kalian berada di madrasah ini, bisa mendapat berbagai ilmu pengetahuan. Maka yang patut bagi kita adalah mari kita pahami perbedaan sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah kita tanamkan pada diri kita sebagai makhluk ciptaan Allah. Yang jelas kita mempunyai kesempurnaan yang sangat hebat dibanding makhluk-makhluk yang lain. Janganlah karena kelemahan satu orang kita menjadi tidak suka. Kalau ada orang yang salah, jangan buru-buru menyalahkan dia. Belum tentu dia itu salah karena sengaja. Mungkin ada maksud-maksud yang lainnya. Dan kita tanamkan ukhuwah insaniyah sebagai semangat untuk berkehidupan bersama bangsa-bangsa di dunia ini sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, manusia yang sempurna. Siswa-siswi yang saya banggakan, ayat yang lain menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innahu alimun khabir. Ayat ini diartikan, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Siswa-siswi, ada satu kata yang sangat menakjubkan, yaitu akromakum, yang paling mulia. Ayat ini menyatakan bahwa kita itu diciptakan Allah berasal dari dua manusia, yaitu Nabi Adam, Ibu Hawa. Min zakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Maksudnya apa? Bagaimanapun bentuk kita, di mana tempat tinggal kita, kita tetap manusia. Kita menjadi orang yang mulia ketika kita mengakui keberadaan Allah, kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi janganlah meremehkan orang lain, karena di orang lain itu mungkin ada kebaikan yang tidak kita. Mereka dijadikan berbangsa-bangsa agar kita itu saling mengenal. Mengenal apa? Mengenal kepribadian, mengenal teknologi, mengenal pengetahuan. Seperti sekarang ini yang kita rasakan. Kita kesulitan melakukan vaksinasi COVID. Karena apa? Karena kita mungkin kekurangan ilmu pengetahuan. Maka kita mencari ilmu di negeri orang lain mengenai vaksin ini. Kita mencari, mengetahui, lita'arafu, mengenal mereka. Sehingga kita tidak perlu bersombong diri dengan keadaan kita, karena ukuran kita sebagai umat Islam adalah atqakum, yang paling bertakwa. Mari ini kita tanamkan sehingga kepribadian kita bisa menghargai keberadaan orang lain, menghargai kebinekaan, menghargai perbedaan-perbedaan. Seperti yang di atas saya sampaikan, janganlah mencari kekurangan negatif orang lain. Carilah kebaikan, carilah persamaannya. Insya Allah kita akan menjadi orang yang mulia, orang yang bertakwa, yang sangat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Siswa-siswi peserta Matsama yang saya banggakan, sebagaimana disampaikan di ayat sebelumnya bahwa kita itu diciptakan berbangsa-bangsa. Di ayat ini kita diperkenalkan dengan suatu bangsa yang sangat hebat. Di ayat Al-Maidah 32 ini diperkenalkan dengan bangsa yang sangat hebat, yaitu bangsa Israel, atau kita sering menyebutnya Bani Israel. Hukum yang berlaku di dunia ini sudah diciptakan oleh Allah untuk kebaikan kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israila innahu man qatala bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard fa kana ma qatalan nasa jami'an wa man ahyaha fa kana mahyan nasa jami'an. Walaqad ja'atkum rusuluna bil bayyinat tsumma inna katsam minhum badadal fil adli la musrifun. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka. Dalam kaitannya dengan ukhuwah Islamnya atau ukhuwah basyariah ini, kita dihadapkan kepada beraneka ragamnya bangsa di dunia. Tetapi hukum dalam Al-Quran, kita tidak boleh membunuh seorang manusia, apapun alasan kita. Kalau ini hukum ada pada zaman Bani Israel, tetap hukum ini berlaku bagi kita. Kita menghormati manusia. Kalau kita membunuh satu manusia, dalam Al-Quran ini ibaratnya kita membunuh seluruh manusia. Sama dengan kita menghidupi satu manusia, ibaratnya kita adalah menghidupi semua manusia. Maka hati-hatilah ketika kita menghukumi orang lain, menetapkan hukum apapun kepada orang lain. Karena hukum yang kita tetapkan pada orang lain itu akibatnya bisa menyenangkan, bisa tidak menyenangkan, bisa membahagiakan, bisa menyengsarakan. Maka mari kita hormati ukhuwah insaniyah, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita menghormati perbedaan di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan sebagai orang Islam akan mampu menciptakan kedamaian di penjuru dunia, di seluruh dunia. Maka kita umat Islam harus menjadi teladan sebagai orang yang mampu mendamaikan, menjaga perdamaian, merawat perbedaan, menjaga kehidupan umat manusia tetap berlangsung dengan baik sesuai dengan perintah Allah. Kita menjadi rahmatan lil alamin. Di surat Al-Hujurat Allah bersabda, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'in minan nisa' asa ay yakuna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Di ayat Hujurat 11 ini, ayat 11, kita dilarang mengolok-olok, menghina, memperbincangkan orang lain. Karena apa yang kita bicarakan bisa menyakiti hati orang itu. Kalau kita berkata buruk pada orang lain, bisa saja orang itu akan mengatakan kita buruk berkali-kali. Maka dalam kehidupan kita sebagai umat Islam yang mengakui keberadaan ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariah, maka kepribadian kita tidak lain adalah kepribadian orang yang berakhlakul karimah. Dimanapun kita berada, ketika melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, kita tidak perlu terus langsung berkomentar negatif pada peristiwa itu. Terlebih zaman seperti ini, kita menghadapi media sosial, informasinya bareng macam-macam, yang bisa baik, bisa buruk, bisa fitnah, bukan
yang kebaikan. Nah, kita mestinya menempatkan diri kita sebagai orang-orang yang bersikap adil, bersikap islami. Jangan sampai kita menjadi termasuk humud dzalimun, orang yang menganiaya, orang yang zalim. Baik zalim terhadap orang lain maupun terhadap diri kita. Kita mencaci orang lain ibaratnya adalah kita mencaci diri kita. Kok bisa? Ya bisa. Kita mencaci si A itu pencuri, maka suatu saat kita akan dikata, kamu juga pencuri. Kamu jelek, orang itu bisa mengatakan, kamu lebih jelek. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh kita. Olok-olokan kali bisa dibalas berkali-kali. Dan ini kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari di grup-grup yang kalian ikuti. Begitu hebatnya ucapan teman-teman kita mencaci temannya atau menghina orang. Na'udzubillahimin. Jangan sampai hal itu terjadi pada diri kita. Kita sebagai umat Islam dimanapun kita berada, ciptakan rahmatan lil alamin. Jangan sampai predikat Islam yang terhormat ini menjadi hal yang merendahkan agama kita. Demikian ya Siti. Jadi dalam ukhuwah insaniyah ini atau basyariah ini ada 4 prinsip dasar yang harus kita pegang teguh. Yang pertama, bahwa semua manusia itu berasal dari satu bapak yang sama, yaitu Nabi Adam. Yang kedua, bahwa semua manusia pada dasarnya adalah mulia dan terhormat. Adapun nanti dia tidak menjadi mulia, menjadi tidak terhormat, itu bukan karena Allah, tapi karena manusianya sendiri tidak memuliakan kemuliaannya, tidak menghormati kehormatannya. Yang ketiga adalah bahwa Islam adalah agama kebaikan, agama pembawa kebaikan. Selalu dimanapun berada, Islam pasti membawa kebaikan. Kalaupun kok ada yang tidak baik, itu bukan Islamnya, tapi orang-orangnya yang tidak mampu menjaga kehormatan, kemuliaan agama Islam. Yang keempat, bahwa Islam itu menghadapi hidup berdampingan secara harmonis antara satu umat manusia yang berbeda agama, berbeda bahasa, berbeda etnis, dan beda kebangsaan. Itu kita harus jadi contoh orang-orang yang mampu menjaga kedamaian, menjaga kesejahteraan di lingkungan kita semua. Dengan semangat Islamnya, semangat ukhuwah insaniyah yang didasari nilai-nilai Islam, insya Allah kita menjadi orang-orang yang betul-betul mulia, yang dimuliakan, orang-orang terhormat yang dihormati. Ajaran Islam yang mulia, ajaran Islam yang terhormat itu tercermin dalam salah satu sabda Rasulullah yang bunyinya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yu'dil jaru wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menghormati tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam saja. Inilah semangat ukhuwah insaniyah. Kita menghormati manusia, kita memuliakannya. Kita memuliakan tetangga kita. Kita memuliakan semampu kita, sekalipun dia mungkin berbuat tidak baik kepada kita. Tamu yang datang kita hormati sebagai makhluk ciptaan Allah yang diutus oleh Allah untuk kita. Kita hormati orang-orang yang berkata, sekalipun perkataannya itu tidak, kita hormati. Tetapi kita tidak perlu membalas ketidakbaikannya dengan ketidakbaikan. Kalau kita tidak tahu apa-apa tentang orang lain, gak usah berkomentar, gak usah berbicara macam-macam. Cukup diam saja. Itu lebih baik, lebih menyelamatkan kita sebagai orang-orang yang diciptakan Allah untuk saling hidup berdampingan, hidup bermasyarakat, hidup bernegara. Jadi sesuatu yang saya bagikan bahwa ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariah ini mengajarkan kepada kita untuk saling bersaudara satu sama lain. Karena kita merupakan bagian dari umat manusia yang satu menyebar dari berbagai
belahan dunia. Semua umat manusia sama merupakan ciptakan Allah. Semua manusia mempunyai kebaikan, semua manusia mempunyai kekurangan. Tapi janganlah kita terfokus pada kekurangan itu. Kita levelnya harus menjadi orang yang mulia, menghormati makhluk Allah yang lain. Suka atau tidak suka, memang itulah ciptaan Allah. Ukhuwah Basyariah merupakan level tingkatan ukhuwah yang tertinggi di atas dua ukhuwah yang lain, yaitu ukhuwah Islamiyah dan Watoniyah. Artinya setelah menapaki ukhuwah Islamiyah dan Watoniyah, sudah sepatutnya kita menggapai ukhuwah yang lebih tinggi sebagai makhluk ciptaan Allah, yaitu ukhuwah Basyariah. Kita muliakan orang-orang yang ada di sekitar kita hormati mereka sebagai umat yang diciptakan Allah, yang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pada akhirnya kami mohon maaf atas kekurangan yang saya sampaikan. Itu memang kelemahan saya pribadi. Saya harap kalian mengambil kebaikan-kebaikan yang saya sampaikan di kesempatan ini. Semoga yang saya sampaikan bisa kita realisasikan, kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya saya pribadi mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.